Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Imam di channel seputar informasi teknologi dan fotografi Sobat Seri. Halo, apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat selalu ya. Amin, ya rabbal alamin. Kembali lagi ketemu sama gue di channel ini. Dan hari ini kita akan membahas mengenai kamera lagi ya. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai format kamera ya. Jadi ada JPEG versus RAW. Yang belum nonton, linknya ada di atas ya. Bisa kalian cek, linknya ada di atas. Kalau hari ini kita akan membahas mengenai ISO. Tapi sebelumnya buat kalian semuanya yang sudah tahu apa itu ISO, bisa skip video ini. Dan yang belum tahu, ya pastinya kita akan belajar bareng ya selama kurang lebih 5 menit ke depan. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya ya. Apa itu ISO speed pada kamera? ISO adalah sebuah ukuran tingkat sensitivitas terhadap sensor kamera untuk menangkap cahaya. Semakin tinggi kalian menyeting ISO kalian, jadi semakin banyak cahaya yang akan ditangkap oleh sensor kamera kalian. Yang mana itu berarti kalau misalkan kalian men-setting kamera kalian dengan ISO yang tinggi, maka sensor pada kamera kalian akan semakin sensitif dalam menangkap cahaya. Untuk lebih jelasnya lagi ya, gue udah merangkum nih beberapa poin mengenai ISO yang akan gue sampaikan ke kalian semuanya untuk mempersingkat waktu dan untuk memperjelas penjelasan mengenai ISO ini. Langsung saja kita menuju poin yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah rentang ISO. Rentang ISO di sini kamera macam-macam ya, tapi pada umumnya standarnya kamera memiliki rentang ISO dari mulai 100 sampai 6400. Pada kamera tertentu yang lebih profesional bahkan ada yang rentannya lebih banyak ya, mulai dari 50 sampai dengan 50 ribuan. Bahkan ada yang sampai 100 ribu. Ya tergantung kamera yang kalian gunakan pastinya. Semakin profesional, semakin panjang rentang ISO yang disiapkan oleh pabrikan kamera tersebut. Semakin jauh rentangnya, maka semakin bagus kamera tersebut pastinya. Karena sensor dapat menangkap cahaya bahkan di dalam kondisi low light sekalipun. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk poin pertama. Lalu kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua ini adalah hubungan antara ISO dan pencahayaan. Dalam kondisi tertentu, semakin kecil ISO yang kalian pakai, maka kamera akan semakin membutuhkan shutter speed yang lebih lambat untuk mendapatkan cahaya yang ideal. Sedangkan kebalikannya, semakin besar ISO yang kalian pakai, maka kamera akan membutuhkan shutter speed yang semakin tinggi untuk mendapatkan cahaya yang ideal pastinya. Lalu poin yang ketiga dan yang terakhir ya, singkat saja, hubungan ISO dan noise. Nah, di poin ketiga ini adalah poin yang harus kalian jaga ketika kalian memakai ISO speed yang tinggi. Karena semakin tinggi ISO speed yang kalian pakai, maka akan semakin banyak atau di dalam foto atau di dalam video itu mulai keluar yang namanya noise. Nah, biasanya semakin besar sensor kamera kalian, akan semakin banyak cahaya yang bisa kalian tangkap. Which is kalian bisa memakai ISO yang lebih kecil untuk mendapatkan gambar di kondisi low light sekalipun. Di sini saya berikan contoh untuk kamera dengan sensor besar, yaitu kamera jenis-jenis full frame atau jenis-jenis profesional ya. Begitu sebaliknya dengan kamera-kamera dengan sensor micro four third yang paling kecil, itu biasanya di kondisi low light dia akan lebih membutuhkan ISO yang tinggi. Jadi kebanyakan untuk kamera micro four third itu tidak bagus ya ketika dipakai untuk mengambil foto maupun video dalam kondisi low light, kecuali mirrorless yang profesional seperti Lumix GH5 ya. Nah, kalau GH5 sih beda lagi ya, karena dari unit prosesornya sendiri sudah bisa mereduksi noise yang terjadi akibat ISO speed yang sangat tinggi. Jadi tergantung dari kameranya ya teman-teman. Nah, kira-kira gitu teman-teman ya. Cuma ada 3 poin untuk penjelasan mengenai ISO ini ya, karena sebenarnya ya ini adalah hal yang simple yang harus kalian tahu ya ketika kalian berkecimpung di dunia fotografi maupun videografi. Nah, di sini gue punya kesimpulan yang bisa menjadi acuan buat teman-teman semuanya. Jadi buat kalian semuanya yang suka moto atau ngambil video dalam kondisi low light atau malam-malam, ya gue saranin kalian pakai kamera dengan sensor yang gede, full frame misalkan. Kalau sekarang kan kamera-kamera mirrorless sudah banyak ya. Contoh ada Sony A7 yang mana itu harganya sudah mulai murah menurut gue ya, dengan fitur-fiturnya yang canggih. Tapi biasanya kamera dengan sensor-sensor gede itu lebih rawan overheat ya, karena ya yang pasti dengan luas penampang sensor yang lebih besar, dia akan lebih cepat panas ya daripada kamera-kamera dengan sensor yang kecil.
Tapi kalau kalian nggak butuh ngambil low light dan kalian hanya butuh untuk pengambilan video yang lama misalkan, gue saranin sih kalian milih kamera dengan format micro four third aja ya. Tapi buat kaum mendang-mending kayak gue gini ya, mendingan sih pakai APS-C ya. Ya APS-C tuh yang menurut gue yang paling aman sih ya. Jadi dia di tengah-tengah antara full frame dan juga micro four third. Yang mana APS-C itu banyak pilihannya, baik dari Nikon, Canon, Sony, itu banyak banget ngeluarin kamera-kamera dengan sensor APS-C, yang mana otomatis pilihan lensanya pun melimpah ya, banyak banget ya. Contoh gue pakai Nikon ini, yang gue pakai ini Nikon D7000 buat ngerekam video. Itu gue bisa pakai lensa-lensa Nikon dari seri-seri lama IS yang manual-manual itu gue bisa pakai di kamera gue. Udah gitu sensor APS-C ya cukup lumayan lah ya. Ketika dia pakai ISO yang tinggi ya cukup lumayan sih. Untuk noise-nya ya pasti lebih sedikit ketimbang pakai kamera-kamera dengan sensor micro four third. Tapi kembali lagi ya kepada harga, kembali lagi kepada harga kameranya, karena ya setahu gua kamera semakin harganya mahal tuh fitur-fiturnya semakin canggih. Oke, cukup segitu saja untuk sharing tentang ISO hari ini ya. Semoga informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian semuanya, khususnya buat kalian semuanya yang baru-baru pengen belajar fotografi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share juga ke teman-teman kalian yang sedang belajar, karena gue bakal sharing informasi mengenai fotografi dan videografi itu mulai dari paling basic banget ya. Jadi ikutin terus ya untuk video-video gue. Dan insya Allah gue juga bakal ngupload video-video gue itu ya minimal banget seminggu sekali ya. Semoga aja bisa ya. Tergantung kondisi kegiatan seperti apa ya. Kalau misalkan lagi banyak kegiatan di luar ya mungkin gue akan upload 2 minggu sekali gitu. Dah gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.